Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Messi Putri, saya dari kelas 10 ADP 5. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran PKN yang berjudul Periode Baru 1966 sampai 1998. Periode baru dimulai dengan naiknya Soekarno menjadi presiden, mengingatkan Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967. Upaya pemerintahan yang dilakukan Presiden Soekarno yaitu rencana pembangunan 5 tahun rupiah. Yang kedua, pemilu. Yang ketiga, pemilihan pendidikan, pelaksanaan penolakan pembayaran dan pengalaman Pancasila. Yang keempat, penerapan pembangunan. Setelah menjadi pemerintah, beberapa masyarakat juga timbul dan memicu demokrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Di antaranya adalah 1. Masyarakat KKN, konstruksi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak pendapat yang dibatasi. Yang ketiga, praganda atau dewi fungsi ABRI. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1995, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya setelah jabatan menjadi presiden selama 30 tahun. Periode reformasi 1998 sekarang. Area reformasi dimulai dengan pergantungan dan Soekarno ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Langkah demi langkah yang diambil oleh Habibie yaitu rencana pembangunan 5 tahun realita. Yang kedua, pemilu. Yang ketiga, pembangunan pendidikan, pelaksanaan pembayaran di pendidikan Pancasila. Yang keempat, pembayaran pembangunan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang kemerdekaan masyarakat dapat dimukakan umum. Yang kelima, menyadarkan masalah dewi fungsi ABDI. Yang keenam, reformasi bidang hukum. Mengandung sidang istimewa MPRI untuk membuat kepentingan baru. A. Nilai-nilai sila ketahunan yang Maha Esa. Pengakuan adanya ausi prima atau sebab utama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan ibadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk agamanya, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang C. Nilai-nilai kesatuan Indonesia, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menumbuhkan rasa senasib dan penggulahan. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menerapkan manusia sesuai dengan hikmatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini juga bersifat universal. Yang ketiga, manusia terdiri atas susunan kobrati antara jiwa raga. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja penerapannya? Yang pertama, hikmah sila adalah demokrasi. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, penyusunan putusan atau bersama secara bulat.
Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saluran kekayaan alam dan sebagai penggunaan berbagai bagian bersama. Wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah adalah satu di mana negara atau penduduk negara yang sandang-sandangan atau hidup serta kejalan bersama atau aktivitasnya. Wilayah laut berdasarkan Enragtat di Motego Bay, yaitu Laut Teritorial. Yang kedua, zona bersebelahan, zona ekonomi, landas kontinen, landas benua. Batas wilayah Republik Indonesia di sisi barat Indonesia membataskan dalam Samudra Hindia di perairan negara Hindia untuk pendaratan ada negara yang berbatasan langsung. Sisi timur, wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sesuai dengan BRI. Yang ketiga, sisi utara. Presiden Indonesia setelah utama dengan Laut 5 yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.